Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita sudah memasuki 2022 dan masih dalam suasana tahun baru. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru. Yesus Immanuel, Tuhan yang memulihkan. Dia Immanuel selalu beserta dengan kita, sehingga kita boleh bersama dengan Tuhan di tahun-tahun selanjutnya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ada waktu bagi kami untuk kami merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Tuhan baik dan luar biasa. Kami percaya bahwa Tuhan Immanuel selalu bersama dengan kami. Di dalam kami menempuh tahun-tahun selanjutnya, kami percaya bahwa tangan kasih Tuhan tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Biar firman Tuhan ini dapat meneguhkan dan menguatkan kami untuk lebih lagi kami mengasihi Tuhan, untuk lebih lagi kami percaya kepada Tuhan, karena Tuhan merancangkan sesuatu yang baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu yang menjadi saluran berkat diurapi secara khusus, disucikan, dikuduskan, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam kasih dan campur tangan Bapa, dan biar Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga lebih kami teguh di dalam kami mengikuti Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau belajar dan merenungkan firman Tuhan. Waktu ini sepenuhnya kami serahkan dalam campur tangan Bapa Sorgawi. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Keluaran 6 ayatnya yang ke-7. Keluaran 6 ayat yang ke-7. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mempelajari firman Tuhan yang saya berikan tema, yaitu sekolah padang gurun. Jadi sekolah padang gurun, saudara, di mana bangsa Israel harus memasuki sekolah padang gurun. Mau tidak mau, bahwa padang gurun membentuk mereka supaya mereka memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, saya teringat pada waktu saya sekolah Alkitab, saya tinggal di asrama. Kami memang diwajibkan tinggal di asrama, dan pemimpin saya katakan sekolah Alkitab ini adalah bengkel. Artinya pembentukan. Biasa kendaraan kita, misalnya mobil masuk ke bengkel, berarti ada sesuatu yang kurang. Harus dibetulkan. Kalau dia penyot, ya diketok-ketok sehingga jadi lurus kembali, jadi rata kembali. Saudara, di sekolah Alkitab itu ada aturan-aturannya, ada disiplin-disiplinnya, saudara. Jadi misalnya soal mau istirahat ada jamnya, mau belajar ada jamnya, mau praktek sudah diatur semua. Itulah pembentukan, saudara. Saya tidak bisa memilih dengan siapa saya harus satu kamar. Saya tidak harus memilih dengan siapa saya harus ke pelayanan. Tidak seperti itu, semua diatur. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekolah Alkitab ini bagian dari proses, saudara. Jadi ada banyak orang yang datang, tetapi ada beberapa orang juga yang tidak tahan uji. Mungkin motivasinya tidak benar, tetapi sebagian besar banyak yang bertahan sampai menyelesaikan sekolah Alkitab. Inilah pembentukan proses, saudara. Jadi berbicara tentang pembentukan, mungkin secara tubuh kita sesuatu yang tidak nyaman, tetapi itu pembentukan. Pada waktu kita selesai sekolah Alkitab, dikatakan nanti kita tahan banting. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena sudah teruji. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan melihat sekolah padang gurun orang Israel seperti apa, saudara. Jadi pertama, kalau mereka masuk di padang gurun,
mereka harus percaya akan firman Tuhan. Sebagaimana kita sudah membaca tadi, saudara, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Janji, saudara, orang Israel harus pegang itu, bahwa tujuan Allah adalah Kanaan. Jadi padang gurun hanya persinggahan. Mereka hanya melewati. Padang gurun adalah proses. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan. Ya. Mereka harus mempercayai akan janji Tuhan. Tetapi dengan datangnya masalah, datangnya berbagai persoalan, orang Israel mudah melupakan akan janji Tuhan bahwa mereka akan dibebaskan dari Mesir sebagai budak, dan mereka akan menjadi umat Allah dan akan dibawa kemana? Dibawa ke Kanaan. Apa kata firman Tuhan? Di sana tanahnya yang subur, banyak susu dan madunya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu harus dipegang. Kadang-kadang kita dalam keberadaan kita dengan adanya banyak masalah, banyak kesulitan dan sebagainya, melupakan akan janji Tuhan bahwa Dia Immanuel, Dia beserta dengan kita, Tuhan beserta dengan kita. Belajar untuk pegang janji firman Tuhan sehingga masuk di dalam proses padang gurun ini mestinya orang Israel kuat. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, butuh konsisten untuk kita percaya kepada Tuhan. Ya, butuh konsisten kita untuk selalu belajar akan firman Tuhan, baca firman Tuhan, ada doa. Ini merupakan makanan rohani bagi kita. Kemudian kita lihat selanjutnya, apa sekolah padang gurun? Saudara, itu masuk di dalam proses. Ya, proses. Prosesnya itu Tuhan memakai yaitu padang pasir. Ya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, bisa dibayangkan padang pasir seperti apa? Tanahnya gersang. Di pemandangan kita itu semua padang pasir. Begitu panas. Saya mempelajari kalau cuaca di padang pasir berapa derajatnya. Ada yang mengatakan bahwa bisa mencapai 49 derajat panasnya. Kita sudah 30 derajat di Indonesia atau di Bandung, ya sudah cukup panas, saudara. Kemudian pada waktu malam itu cuacanya begitu dingin, bisa mencapai minus 2 derajat. Begitu dingin, saudara. Jadi kalau staminanya kurang baik, dia mudah jatuh sakit. Butuh stamina yang kuat. Sehingga pada waktu mereka masuk di dalam proses itu, dikatakan bahwa mereka bersungut-sungut. Jadi tubuh mereka ada di padang gurun, tetapi hati mereka tertinggal di Mesir. Kenapa? Hati mereka tertinggal di Mesir karena mereka hidup di dalam pesta pora, hidup duniawi, saudara. Mereka mengatakan, apakah Musa akan membawa kami di tempat ini, mati di tempat ini? Lebih baik kami tetap di Mesir. Kenapa? Karena senang keduniawian, saudara. Tidak mau diproses oleh Tuhan. Dan mereka lupa janji Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah Kanaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi Tuhan membawa orang Israel itu ke padang gurun. Saya coba membaca di dalam Keluaran 13. Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Ya. Ayat 17 sampai 18. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah orang Mesir. Jadi sebelum padang gurun ada jalan pintas, ya.
Jalan pintas itu menuju ke Filistin. Saya coba melihat peta, ya. Kalau mereka lewat jalan Filistin begitu dekat. Ada penafsir yang mengatakan itu kira-kira dari mereka dari Mesir lewat jalan pintas menuju Filistin, ya, menuju Filistin kira-kira 400 km. Ya, kira-kira 400 km. Kemudian saya coba lihat peta, itu Filistin perbatasan dengan Kanaan. Jadi jalurnya begitu dekat. Tetapi Tuhan menuntun orang Israel ke padang pasir. Ini bukan kebetulan. Ya. Mungkin Tuhan melihat bahwa orang Israel masuk Filistin akan berperang. Walaupun dikatakan firman Tuhan, mereka siap berperang. Tetapi apakah mereka mampu berperang dengan orang Filistin? Jalan yang terbaik bagi Tuhan yaitu padang gurun. Kalau padang gurun yang terbaik bagi Tuhan, pasti terbaik kepada kita. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kembali kita melihat sekolah padang gurun itu proses. Dan ini bukan tujuan. Tujuannya adalah Kanaan, saudara ya. Jadi dikatakan akhirnya mereka ke padang gurun, ya, ke padang gurun, kemudian ada laut berau. Sesuatu yang mustahil mereka melewati, ya. Kemudian ada padang gurun. Selanjutnya mereka harus keluar dari padang gurun. Selanjutnya ada sungai Yordan. Dan sungai Yordan baru mereka memasuki Yeriko. Ini merupakan tantangan. Secara manusia tidak mungkin, saudara. Tetapi dengan cara Allah mungkin. Jadi itu proses, saudara. Jadi kadang-kadang kita ada dalam proses, saudara ya. Masalah kita dalam tanda kutip padang gurun. Kadang-kadang kita mudah menyerah. Tetapi kita belajar kepada firman Tuhan. Tuhan, saya percaya Tuhan sengaja menuntun orang Israel masuk di padang gurun, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Di depan mereka ada laut berau, laut merah, saudara. Di belakang mereka ada tentara Mesir dengan kekuatan 600 kereta, dengan peralatan yang canggih pada waktu itu, dengan tentara yang terlatih. Dikatakan mereka begitu ketakutan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, masalah di depan laut berau, tetapi Allah menyatakan kuasanya. Jadi laut berau itu bisa terbagi dua, saudara, bukan terbagi dua. Ada yang jalan yang kering dan bisa mereka melewati jalan yang kering itu. Apa yang terjadi? Orang-orang Mesir tewas di laut berau. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat ke depan bagaimana dengan usaha saya, kondisi ekonomi dengan pandemi ini. Ingat, Yesus Immanuel, Tuhan yang memulihkan. Dia beserta dengan kita. Tidak ada sesuatu yang tidak ada jalan keluar bagi Tuhan. Selalu ada jalan keluar. Tuhan izinkan ada pandemi, berarti Tuhan pasti menolong kita. Semua atas seizin Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan tadi, ada padang pasir, ada laut berau, dan Tuhan menyelamatkan orang Israel. Ini juga sebagai tanda bahwa Tuhan beserta dengan orang Israel. Mustahil laut berau bisa terbelah dua dan orang Israel bisa melewati dengan selamat. Kalau itu kekuatan manusia, itu mustahil, atau kekuatan alam. Itu dinyatakan dengan kuasa Tuhan. Dan tanda bahwa orang Israel akan dipimpin oleh Tuhan untuk melewati padang gurun. Apa yang terjadi di padang gurun, saudara? Orang Israel bersungut-sungut dan banyak protes. Ya, orang Israel bersungut-sungut dan banyak protes, saudara ya. Sehingga dikatakan mereka berputar-putar di padang gurun. Jadi saya lihat peta, jadi mereka sudah melewati sungai laut berau, saudara. Kemudian mereka keliling gitu, mestinya seluruh, saudara. Jadi di padang gurun tidak ada kompas, saudara. Kalau sekarang ada kompas, saudara, jadi kita bisa tahu mana utara, selatan, timur, barat. Tetapi di padang gurun tidak seperti itu, saudara ya. Tidak seperti itu. Mereka berputar-putar, saudara. Mereka berputar-putar, saudara. Sudah berputar, udah dekat, mereka balik lagi. Udah balik lagi, berputar. Kenapa? Terlalu banyak protes, bersungut-sungut dan ketakutan. Karena mereka mendengar berita 10 pengintai dengan secara negatif, saudara. Oh, orang ini raksasa, orang ini kuat-kuat, sehingga mereka ketakutan dan berputar-putar, memproses mereka 40 tahun. Lupa dengan janji Tuhan, padang gurun bukan tujuan, tetapi tujuan yang benar adalah Kanaan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita banyak protes, mungkin kenapa ekonomi saya seperti ini, usaha seperti ini, pelayanan saya seperti ini. Tetapi kalau Tuhan yang memproses kita, pasti terbaik bagi kita. Walaupun secara manusia tidak nyaman saudara, tetapi di ujungnya baru kita tahu bahwa semua ada maksud yang dari Tuhan. Kemudian saudara, masuk di dalam padang gurun, sekolah padang gurun mau dilatih Tuhan. Tuhan adalah pelatih. Nah, contoh diajarkan tentang disiplin saudara ya. Soal disiplin. Kemudian tetap percaya. Kanaan tujuan. Kemudian ada aturan-aturannya. Kalau dikatakan Tuhan bahwa ambil roti 1 hari 1, ambil 1, jangan 2. Kalau dikatakan Tuhan hari ke-6 ambil 2, jangan ambil 1. Sebab hari ke-7 tidak ada roti mana lagi. Itu kan namanya disiplin. Apakah orang Israel ikut disiplin seperti itu? Masih banyak juga melanggar. Dikatakan ambil 1, diambil 2. Dikatakan ambil 2, diambil 1 saudara. Sehingga besok nggak makan lagi. Karena mestinya 2 itu ambil untuk persediaan untuk besok. Atau ambil 1, cukuplah untuk hari itu saudara. Kalau ambil berlebihan nanti akan rusak. Itulah cara Tuhan supaya Tuhan melatih mereka di padang gurun supaya orang Kristen, supaya orang Israel hidup yang kuat, hidup yang berkemenangan. Nanti kita akan melihat apa tujuan Tuhan. Kenapa perlu dilatih di padang gurun? Apa tujuan Tuhan bagi orang Israel? Ya. Saya coba membaca di dalam Keluaran 14 ayat 31. 14 ayat 31. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa dan hambanya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, besar perbuatan Tuhan sehingga mereka sehingga bangsa itu takutlah bangsa itu kepada Tuhan karena besarlah kuasa Tuhan. Jangan kita meragukan akan kekuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Bahwa segala sesuatu mungkin bagi Tuhan yang mampu menolong kita. Jadi orang Israel harus mencapai Kanaan, ada disiplinnya. Tetap percaya, kemudian ada aturan-aturan dan jangan dilarang. Dan yang terakhir apanya? Jadi menjadi umat pemenang. Jadi menjadi umat pemenang. Masih 14 ayat yang ke-21 dan 22. 14 ayat 21 dan 22. Ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malam itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelalah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering, sedang kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ya. Menjadi pemenang saudara, mereka bisa melewati laut Teberau. Mereka bisa melewati padang pasir, saudara, padang pasir. Kemudian mereka harus melewati sungai Yordan. Pada waktu mereka menginjakan kakinya di Kanaan, apa masih ada masalah atau tidak? Masih ada masalah, yaitu tembok Yeriko. Ya. Di mana tembok Yeriko itu begitu kokoh, tentara mereka begitu terlatih dan kuat. Tetapi Yosua melihat, apakah kami bisa mengalahkan itu? Tetapi kalau Tuhan nyatakan kuasa Tuhan, Yeriko pasti diruntuhkan karena kuasa Tuhan. Pengalaman laut Teberau, pengalaman sungai Yordan, mereka bisa melewati sungai Yordan, padang pasir. Saya percaya itu memberi kekuatan kepada Yosua bahwa Yeriko bisa diduduki. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa maksud Tuhan? Melatih orang Israel di padang pasir. Baru kita ketahui bahwa pada waktu mereka memasuki Kanaan, bukan mereka tinggal menduduki Kanaan, ya, bukan mereka tinggal nggak usah berusaha. Mereka harus berperang untuk mengalahkan Yeriko, untuk mengalahkan kota Ai dan mengalahkan kota-kota yang lainnya yang ada di tanah Kanaan. Artinya mereka harus berperang. Itu pentingnya ada pelatihan dulu, dilatih dulu sedemikian rupa di padang gurun supaya mereka berkemenangan dan menduduki Kanaan.
Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan menghajar orang Israel dengan kasih-Nya. Mengapa dengan kasih-Nya? Karena masih ada tiang api, masih ada tiang awan. Ya, masih ada apa? Mereka bisa makan dengan gratis, daging gratis, roti gratis. Kasut mungkin nggak pernah rusak, saudara. Baju mungkin tidak pernah rusak, saudara. Itu kan penyertaan Tuhan. Kalau orang Israel tidak banyak protes, mengkritik, banyak bersungut-sungut. Ini kan ada tiang api pada waktu malam, sehingga kami tidak kedinginan. Ada tiang awan pada waktu siang, sehingga kami tidak kepanasan. Itu bukti bahwa Tuhan beserta dengan orang Israel. Karena mereka berada di zona yang tidak nyaman, hal itu tidak membuat mereka ingat akan janji Tuhan, bahwa tujuan mereka adalah Kanaan. Apa masalah kita sekarang ini? Padang gurun dalam tanda kutip, saudara. Masalah kita apa? Saya percaya serahkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan meneguhkan dan memberikan kekuatan kepada kita. Ingat, Roh Kudus yang menguatkan dan memberi penghiburan bagi kita, sehingga kita punya harapan bahwa Tuhan yang sanggup menolong kita. Dia Immanuel, menolong kita di 2022, saudara. Kalau Tuhan izinkan ada pandemi, berarti ada pertolongan Tuhan. Semua atas izin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, pasti ada pertolongan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat secara manusia, wah, kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Tetapi pasti ada pertolongan yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya percaya bahwa lewat renungan ini meneguhkan, menguatkan kita. 2022 bahwa Dia Immanuel selalu menyertai kita. Sebagaimana Tuhan sudah menyertai orang Israel, sehingga mereka mampu menduduki Kanaan. Mereka melewati proses yang begitu berat, sehingga Yosua dan Kaleb yang menduduki Kanaan. Karena mereka percaya, saudara. Banyak orang yang mati di padang gurun. Kenapa? Karena banyak protes, saudara, bersungut-sungut, lupa akan janji, akan firman Tuhan. Yosua dan Kaleb, mereka tahu akan janji Tuhan. Tujuan adalah Kanaan. Kalau kita dalam proses, Tuhan pasti terbaik bagi kita. Sehingga pada akhirnya kita baru akan tahu bahwa ternyata Tuhan mampu menolong kita. Bapak Ibu, dalam Mazmur 90 ayat 12, saudara, dikatakan, ajar kami menghitung hari sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa melihat banyak itu pertolongan Tuhan. Banyak masalah, tetapi banyak juga pertolongan Tuhan. Tahun ini kita tetap maju, karena Tuhan pasti menyertai kita. Saya percaya lewat renungan ini meneguhkan, menguatkan kita untuk kita tetap semangat lagi di dalam kita melayani Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dan memberi kekuatan kepada kita. Mari kita bersyukur dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini, sehingga meneguhkan dan menguatkan kami. Kadang-kadang ada berbagai masalah di depan kami, seperti padang gurun, yang kadang-kadang membuat kami tidak nyaman. Ada masalah-masalah bagi kami yang membuat kami kadang-kadang ciut. Tetapi ada kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami belajar percaya kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh belajar kepada bangsa Israel, bahwa mereka disertai oleh Tuhan. Tuhan bersama dengan mereka, ada tiang api dan tiang awan. Tetapi mereka melupakan itu. Tetapi pada kesempatan ini kami belajar bahwa Tuhan tetap bersama dengan kami. Diberkati kami semua. Secara khusus kami berdoa untuk Gembala Sidang GGP Shalom Bandung, Bapak Pendeta Almon Retika, dan Ibu Gembala kami, keluarga, anak cucu. Beliau diberkati oleh Tuhan, diberi kesehatan yang prima, diberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga dapat mengembalakan untuk GGP Shalom ini. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Semua majelis, semua jemaat yang sakit, dan jemaat dalam banyak masalah, kami percaya bahwa tangan kasih Tuhan menolong semua jemaat, menyembuhkan dan memberkati, sehingga GGP Shalom Bandung secara khusus diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Diberkati GGP secara nasional, diberkati oleh Tuhan.
Diberkati juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan kami. Tuhan yang memberkati dalam menghadapi pandemi ini, kami percaya bahwa semua akan diselesaikan dengan kuasa dan berkat dari Tuhan. Berkati semuanya, berkati juga teman-teman kru yang sudah membantu untuk acara ini. Tuhan yang memberkati untuk cita-cita masa depan mereka. Kami percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan akan nyatakan semuanya. Kami bersyukur biar semuanya lewat firman Tuhan ini kami semua diteguhkan dan dikuatkan. Kami percaya semua doa yang kami naikkan biar Tuhan menjawab sesuai dengan kebutuhan kami. Kami bersyukur dan kami menyerahkan semua ini dalam kasih dan sambut tangan Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.